Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Selamat datang bersama saya Tommy Adiatma dan juga saya Kenta Yamaguchi. Yes, di episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini nggak cuma kita berdua nih, karena kita ditemenin oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Selamat malam. Halo Ki Atmo. Selamat malam. Nah, MOP Lovers, perlu diingat juga nih, kalau cerita-cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga melalui penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Jadi, informasi yang kami berikan semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai sisi dunia. Kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita ini. Aku kembalikan lagi kepada MOP Lovers semua ya. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin juga nih buat kalian semua MOP Lovers untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Kalian penasaran nggak sih cuplikannya? Nih, aku kasih cuplikannya. Tolongin, ini bunda masuk. Nah, MOP Lovers, menegangkan banget kan? Penasaran nggak sih kalian serunya gimana sih KBP The Lost World? Makanya jangan lupa untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World ya. Oke, MOP Lava. Jadi kita akan bahas lampor. Menurut mitos yang beredar, lampor ini adalah iblis dengan keranda terbang yang datang di malam hari. Dan bila ada warga yang dibawa oleh lampor, mereka tidak bisa kembali. Kalaupun kembali, mereka akan kembali dengan keadaan linglung dan gila. Ada juga yang mengatakan bahwa lampor ini adalah wabah yang sangat mematikan. Bila rumah atau sebuah tempat dilewati oleh lampor ini, maka akan terjadi sesuatu yang buruk pada tempat tersebut. Lalu, apakah sebenarnya lampor ini ataukah hanya mitos belaka? Tapi lampor ini apa sih itu? Jadi banyak pengertian ya tentang lampor ini. Apalagi sempat ada kan film tentang lampor itu. Iya. Nah, kalau ini menurut orang-orang sepuh, orang-orang tua zaman dahulu, lampor ini sebenarnya hanya sekedar wabah, tapi bukan sekedar wabah biasa. Wabah penyakit gitu, Ki? Bukan penyakit, tapi karena ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat orang mati dalam jangka waktu yang sangat cepat. Seperti itu. Berarti emang sudah ada dari zaman dulu, Ki? Ada dari zaman dulu. Bahkan era-era lama ya, era-era kerajaan sebelum kerajaan Mataram Islam yang sekarang, itu sudah ada memang lampor dari zaman kerajaan Majapahit dan sebelumnya. Tapi kalau secara arti atau makna lampor itu diartikan apa sih, Ki? Soalnya awal banget nih kata-kata lampor itu. Mungkin ada artinya atau definisinya? Betul sekali. Ini adalah istilah yang satu kata atau satu kalimat dengan pagebluk. Jadi istilah dulunya adalah pagebluk lampor. Itu pagebluk itu menandakan tentang wabah ya. Lampor itu artinya sendiri adalah berkeliling. Jadi dia adalah wabah yang berkeliling di suatu wilayah atau di suatu desa atau di suatu negara. Seperti itu. Pertama kalinya muncul wabah lampor ini di mana sih, Ki? Dan itu sebenarnya lampor itu bahasa apa sih sebenarnya? Ya, lampor itu bahasa Jawa ya. Jadi munculnya istilah lampor ini adalah saat era Wali Songo. Era Wali Sudah Songo. dari zaman Iya. Wali Songo ya, Ki? Iya. Wali Songo itu di mana itu? Wali Songo itu setelah era Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu mempunyai Dewan Syuro yang bernama Wali Songo yang ikut mengatur negara. Nah, disitulah banyak terjadi pagebluk, banyak terjadi orang yang paginya sakit, kemudian malamnya meninggal. Ada yang malamnya sakit, paginya meninggal. Mereka menyebut itu dengan istilah pagebluk lampor. Jadi berarti lampor itu penyakit. Wabah. Wabah. Manusia ke manusia bisa jadi. Itu bukan sekedar wabah penyakit ya. Itu wabahnya pokoknya sangat aneh sekali yang bisa menghilangkan nyawa dengan secepat itu. Itu bukan hanya wabah penyakit, tapi mungkin memang ada pengaruh dari alam sebelah seperti itu. Dan di istilah medis pun juga nggak ada istilah lampor. Nggak ada. Oh, ya.
nggak ada. Padahal kita tahu medis di Indonesia itu dulu lebih maju daripada dunia kedokteran yang ada di Barat. Buktinya apa? Buktinya kita sudah mengenal tanaman herbal dari dulu. Baru sekarang herbal diteliti oleh dunia Barat seperti itu. Jadi kalau kena lampor, kita nunggu meninggal doang atau bisa Disembuhkan? Iya, bisa nggak? Ada cara menanggulanginya ada. Tapi biasanya lampor ini menyerangnya cepat sekali. Dalam suatu wilayah, bisa kalau kita bicara negara, bukan negara seperti Indonesia ya, dulu negara-negara bagian ya. Nah, dalam satu negara itu bisa banyak sekali memakan korban, bahkan ratusan orang bisa meninggal dalam jangka waktu 1 minggu lah kira-kira. Oh, 1 minggu, cepat banget. Cepet banget, seperti wabah yang terjadi di dunia ini. Tapi mereka bisa mengerti nggak? Ya, kenapa meninggal? Nggak bisa mengerti kan? Lampor itu bisa mengerti. Mungkin ya, saking cepatnya waktunya dari mereka sakit, kemudian sampai meninggal, itu tidak teridentifikasi. Karena apa sebabnya, kira-kira seperti itulah lampor. Tiba udah meninggal aja gitu ya kan? Betul sekali. Jika di daerah Jawa Timur perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu memang ada makhluk yang disebut lampor. Kota sebut saja Nganjuk, Ngawi, dan sekitarnya. Belum pernah ya kita ke sana. Nah, itu ada makhluk yang disebut lampor. Makhluknya bisa berubah wujud. Makhluknya emang bisa berubah wujud menyesuaikan dirinya sendiri. Mau jadi apa seperti itu. Bentuk dari lampor itu ini seperti apa sih? Bentuknya lampor sendiri ya. Bentuknya lampor sendiri yang pertama tadi ada wabah ya. Wabah yang bisa bikin orang cepat kehilangan nyawa. Dan kemudian yang kedua yang barusan saya jelaskan ini tadi, ini bentuknya mereka itu apa ya? Seperti fleksibel. Itu memang tidak memiliki bentuk yang tepat. Hanya mungkin ya kalau di dunia barat ya. Ini saya pernah lihat penampakannya. Saya pernah karena media kan banyak ya. Saya pernah lihat penampakannya mirip UFO, alien. Seperti alien. Iya, seperti alien itu. Nah, Ki Atmo, katanya lampor ini aslinya dari Banyuwangi. Bener nggak sih, Ki Atmo? Sebenarnya kalau aslinya dari mana, kita masih banyak perdebatan lah ya. Masih banyak hasanah. Simpang siur juga lah ya. Betul sekali. Tapi ada sebuah cerita di Banyuwangi, di salah satu desa yang kebetulan dekat dengan PTPN, Perkebunan Negara. Nah, pada suatu masa di awal tahun 90-an, di wilayah tersebut ada isu atau ada memang anak-anak kecil yang kemudian diculik. Mereka waktu itu tidak menyebutnya dengan lampor, tapi kemudian mereka menyadari istilah lampor ini. Akhirnya anak-anak kecil yang kan di sana ada tradisi kalau sore ngaji ya. Kalau sore ngaji, mereka dibekali dengan batang bambu yang untuk menunjuk kitabnya itu. Kemudian diruncingkan, bener-bener diruncingkan ujungnya. Dan kemudian ada beberapa tulisan-tulisan, rajaan-rajaan yang kemudian dibekalkan untuk anak-anaknya. Nah, emang tujuannya bambu yang diruncingkan tersebut sebenarnya untuk apa sih, Ki Atmo? Ya, itu adalah untuk melawan. Karena bambu kuning, seperti kita ketahui beberapa tanaman, seperti bambu kuning itu bisa untuk melawan makhluk-makhluk gaib. Sebagai penangkal juga ya, Ki Atmo ya? Betul sekali, bisa digunakan untuk melawan makhluk yang ingin menculik anak-anak tersebut. Nah, tapi Ki, menurut riset, ada yang mengatakan bahwa lampor ini hanya sebuah mitos. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa lampor ini adalah salah satu anggota pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul. Jadi sebenarnya kisah yang sebenarnya itu yang mana sih, Ki Atmo? Karena saya sangat mengenal sekali daerah selatan tempat Ibu Ratu Kidul itu, saya konfirmasi bahwa lampor itu bukan pasukan dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, Ki Atmo, aku penasaran banget nih, katanya kalau kehadiran lampor ini ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Nah, ketika angin datang, masyarakat akan membuat suara gaduh dengan memukul kentongan. Apakah cara ini efektif untuk mengusir makhluk tersebut, Ki Atmo? Memang dibunyikan kentongan dan segala macam bunyi-bunyian, bukan hanya kentongan. Alat-alat masak, kemudian sendok, kemudian beduk, itu dibunyikan. Itu memang salah satu tradisi untuk mengusir wabah. Emang dari zaman dulu seperti itu, Ki Atmo? Banyak cara untuk mengusir hantu atau wabah ya, Ki Atmo ya? Betul sekali. Bahkan kalau urusan kentongan itu ya, itu memang ada kodenya sendiri-sendiri. Banjir seperti ini, gunung meletus seperti ini. Bahkan maling pun ada kodenya, Ki Atmo. Betul. Itulah kerennya. Tapi yang tadi itu jelasinnya semua zaman dulu kan, cerita zaman dulu. Apakah sekarang masih ada lampornya? Lampornya?
kalau nggak salah ini hampir 1 tahun kemarin ya, 1 tahun yang lalu ya, ada YouTuber yang menemukan penampakan lampor. Tapi bukan yang keranda terbang loh ya. Makhluk yang saya sebut lampor di sini, yang saya di sini ini, itu adalah makhluk yang tidak memiliki bentuk yang jelas. Dan ketika orang itu mengejar lampor itu, wah berani sekali dia. Mereka bertiga, kemudian dikejar lampor, mau ditangkap, makhluknya masuk ke pohon. Terus mereka masih Nggak kena. hidup? Mereka masih hidup. Oh, masih hidup. Masih hidup banget. Itu sempat viral ya Ki Atmo ya tahun lalu ya. Tapi viralnya lebih ke yang keranda terbang itu sih Ki Atmo. Ya, benar sekali. Itu memang ada trik-trik tertentu ya untuk keranda terbang yang kemarin itu di daerah Malang dan Madura. Karena saya dari Kota Malang. Ya. Nah, saya tahu banget itu kenapa kok sampai ada isu seperti itu. Foto keranda terbang yang hasil Photoshop itu kemudian di-blast, diposting rame-rame hingga kemudian viral. Itu untuk menandakan bahwa orang lebih baik di rumah daripada beraktivitas berkumpul. Oh, jadi memang tujuannya memang ada pesannya sebenarnya Ki Atmo supaya warga ataupun para masyarakat tersebut tidak kemana-mana, jadi di rumah aja sebenarnya Ki Atmo ya. Karena memang beberapa masyarakat yang tinggal di daerah-daerah itu lebih takut sama hal-hal gaib daripada takut sama himbauan negara seperti itu. Nah, Ki Atmo pasti MOV lovers semua di rumah penasaran nih gimana sih gambaran dari lampor itu? Mungkin Ki Atmo bisa dibantu menggambarkan. Siap, saya akan coba menggambarkan kondisi keadaan dari pagebluk lampor dan makhluk lampor itu sendiri. Nah, MOV lovers saat ini Ki Atmo akan menggambarkan sosok yang dinamakan lampor tersebut. Silahkan Ki Atmo. Oke, siap. Ini saya selain menggambarkan sosoknya, saya akan menggambarkan keadaan dan kondisi bagaimana jika masyarakat zaman dahulu terkena wabah lampor ini sendiri ya. Karena memang lampor ini banyak sekali jadi kontroversi. Banyak sekali jadi kontroversi, ada yang bilang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu. Tapi tetap saya merujuknya kepada kisah-kisah yang memang sudah ada dari dulu. Tapi memang wabah ini termasuk mengerikan ya Ki Atmo, karena selain meninggal apabila selamat pun pasti akan linglung ya Ki Atmo ya. Betul sekali. Ada ya beberapa sakit atau beberapa wabah. Jadi memang kalau mereka mengalami sakit itu akhirnya akan linglung seperti sakit-sakit berat. Jadi orang bisa kehilangan short term memorinya. Oh, sakit itu apa sih sakit? Jadi kalau misalnya COVID itu sesak nafas, ada kan? Ada. Lampor itu sakit gimana, yang demamnya apa batuknya gimana itu sakit biasa atau? Mungkin yang dimaksudkan itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya gitu. ya. Orang terkena lampor itu misalkan batuk, apa gejalanya gitu. Ya, gejalanya orang terkena penyakit lampor ini ya. Sebenarnya tidak ada gejala khusus, memang tidak ada gejala khusus karena penyakit ini sendiri wabah ini sendiri memang tidak jelas. Tahu-tahu orang meninggal gitu, tidak ada ciri-ciri khususnya. Oh, jadi sebelum meninggal nggak ada yang sakit? Nggak ada ciri-ciri khususnya sakit-sakit tertentu. Iya, memang benar-benar sangat tiba-tiba seperti itu. Jadi ya lampor ini sendiri ada yang di film itu keranda terbang. Tapi kalau keranda terbang itu memang secara logis kurang masuk akal. Iya, benar. Tapi memang semenjak ada kejadian lampor menggunakan keranda terbang ini, aku pribadi juga sebenarnya agak takut sih ngelihat keranda sih. Ngelihat keranda ya. Emang jadi identiknya lampor ini memang keranda terbang ini sih sebenarnya. Iya, karena seperti kita ketahui ada beberapa khasanah ya. Kalau seumpamanya yang terbang itu yang benar-benar saya kenal itu namanya raung. Raung itu adanya di daerah Kalimantan. Raung itu bukan keranda tapi peti jenazah. Peti jenazah yang kemudian bisa benar-benar terbang. Ada di hutan-hutan. Jadi ini adalah wabah lampor yang memang orang zaman dulu pun bingung kenapa sampai ada wabah seperti ini. Orang-orang sehat paginya, kemudian tahu-tahu malamnya sudah meninggal. Dan itu memang jika orang meninggal itu, saya ada mitos.
ada mitos bahwa orang meninggal itu menular. Saya juga pernah dengar sih Ki Atmo. Jadi kalau di Jawa ya, terutama di Solo tempat saya, katanya kalau ada anggota keluarga kita, salah satu anggota keluarga kita meninggal di hari Minggu, biasanya akan menular atau mengajak anggota keluarga lain. Betul sekali. Betul nggak sih, Kak? Betul sekali. Mitosnya seperti itu ya. Iya. Dengan logikanya. Sekarang kita bicara tentang statistik saja lah. Oke. Jika Anda ada yang nonton ini ya, jika Anda yang nonton ini ada yang tetangganya atau kerabatnya di kampungnya meninggal, segera amati di daerah tersebut. Nanti berapa banyak orang yang meninggal juga di daerah tersebut. Itu memang seperti itu. Jadi kita percaya nggak percaya ya seperti itu ya. Tapi di era modern sekarang Ki Atmo, sebenarnya wabah lampor ini apakah mungkin akan bisa datang atau muncul kembali sih Ki Atmo? Seperti istilah lelembut ya. Seperti istilah lelembut di Jawa kuno. Ya. Lelembut itu nggak merujuk selalu ke hantu atau makhluk gaib. Ya. Tapi lelembut itu merujuk ke makhluk yang sangat lembut sekali, yang kecil sekali. Seperti mungkin hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang membawa penyakit. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan zaman sekarang ini memang sudah banyak sekali terjadi wabah-wabah seperti lampor, tapi mungkin dengan istilah yang berbeda. Nah, Ki Atmo, boleh iya. jelaskan sedikit nggak sih arti dari gambar ini? Ilustrasinya memang seperti ini ya. Ini seperti saya pernah lihat sosok ini juga di daerah Bawen atau Merak Mati. Jalur terdapat banyak kecelakaan. Sosok inilah yang kemudian akan menjadi lampor, akan menjadi wabah. Istilahnya yang kalau di sosok barat kan ada juga disebut dewa kematian ya. Kalau di daerah barat, dia inilah yang kemudian berkeliling dengan istilahnya, dengan ini khusus, dengan tanda-tanda khusus seperti ada angin, seperti cuacanya berubah dan lain sebagainya. Dan kemudian korban-korbannya tidak akan lama, akan segera masuk ke keranda. Nah, untuk dibawa ke pemakaman. Karena jarang sekali memang orang yang bisa lolos dari wabah lampor ini sendiri. Karena ya mungkin mungkin memang zaman dahulu saking cepatnya mereka kehilangan nyawanya, akhirnya tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Tapi makhluk seperti ini memang ada. Itulah kira-kira lampor ini. Dan memang tidak ada wujud solidnya tuh seperti apa, itu memang tidak ada Ki Atmo ya? Nggak ada. Bahkan yang tadi kita bahas di perbatasan Jawa Timur itu, wujudnya berubah seperti ubur-ubur jelly seperti itu. Oke, MOP Lovers, itu dia penjelasan tentang makhluk yang bernama lampor sekaligus kisah mistis di balik sosok ini. Intinya untuk MOP Lovers, kejadian ini mau dipercaya atau tidak, kita kembalikan ke kalian semua masing-masing ya. Terima kasih MOP Lovers sudah menyaksikan Sisi Dunia episode pada malam hari ini. Dan terima kasih juga Ki Atmo sudah berbagi cerita di Sisi Dunia. Terima kasih. Jangan lupa download MOP Lovers di Apple Store dan Play Store. Yes, sampai ketemu lagi di episode Sisi Dunia berikutnya. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.